Halo semuanya, perkenalkan saya Fania Anissa Ramadhani, mahasiswa program studi kewirausahaan dengan NIM 2501995484 Binusian 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan poster artikel ilmiah yang sebelumnya sudah saya presentasikan di ICSAIS atau International Conference on Sustainable Energy, Environment, Education, and Information System pada tanggal 26 September 2024. Pembuatan artikel ilmiah ini didampingi oleh Bu Rizka Kurniasari. Artikel ilmiah yang saya buat ini berjudul Menjelajahi Pengaruh Pemasaran Berkelanjutan, Strategi Digital, dan Karakteristik Influencer Terhadap Niat Pembelian Eco-Fashion. Pertumbuhan ekonomi yang cepat telah menyebabkan ketidakseimbangan ekologi dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Dengan isu-isu lingkungan yang besar seperti penipisan lapisan ozon, pemanasan global, serta polusi air dan udara. Terdapat penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi dan konsumsi berlebihan adalah penyebab utama tantangan lingkungan saat ini. Oleh karena itu, para ilmuwan dan aktivis lingkungan mendorong penerapan praktik konsumsi yang ramah lingkungan sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Saat ini, industri fashion menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengatasi dampak lingkungan yang signifikan. Hal ini menyebabkan meningkatnya penekanan pada praktik pemasaran yang berkelanjutan dan strategi digital untuk mempromosikan produk fashion ramah lingkungan. Bersamaan dengan itu, munculnya influencer media sosial telah mengubah landscape pemasaran fashion dengan dukungan dan penempatan produk mereka. Seiring dengan perkembangan industri fashion, peran keberlanjutan, pemasaran digital, dan pemasaran influencer semakin penting dalam membentuk perilaku konsumen. Strategi pemasaran berkelanjutan, inisiatif pemasaran digital dan pengaruh influencer media sosial memainkan peran penting dalam membentuk niat beli eco-fashion. Konsumen sekarang lebih sadar akan dampak lingkungan dari keputusan pembelian mereka, sehingga mendorong industri fashion untuk mengadopsi model yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi antara pemasaran berkelanjutan, strategi pemasaran digital, dan karakteristik influencer dalam mendorong niat beli fashion ramah lingkungan. Dengan meneliti faktor-faktor ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi merek fashion untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mempromosikan fashion berkelanjutan dan melibatkan konsumen yang sadar lingkungan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Alasannya, karena memungkinkan pengukuran kekuatan dan arah hubungan antara pemasaran berkelanjutan, strategi digital, dan karakteristik influencer, dan niat beli eco-fashion. Target populasi dalam penelitian ini adalah generasi Z di Indonesia yang mencapai 75,49 juta jiwa atau 27,94% dari total populasi. Mengingat populasi Gen Z yang sangat besar, jadi penelitian ini berfokus pada Gen Z yang menggunakan media sosial. Alasannya adalah karena Gen Z yang menggunakan media sosial merupakan generasi yang memiliki kesadaran tinggi terhadap isu lingkungan dan mendukung brand yang menerapkan praktik berkelanjutan. Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Lovin. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dengan skala Likert mulai dari 1 sampai dengan 5. Sebanyak 26 pertanyaan disebarkan melalui media sosial Instagram dan WhatsApp. Kemudian untuk hasil analisis, diuji dengan alat analisis SPSS, dapat dilihat pada gambar. Kemudian uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan melalui kuesioner adalah akurat dan relevan dengan konsep atau variabel yang diteliti. Hasilnya semua variabel valid dan dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, hasil uji F menunjukkan bahwa tingkat signifikansi uji F sebesar 0,000 yang berada di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis awal diterima dan terdapat hubungan yang signifikan antara pemasaran berkelanjutan
strategi digital, dan karakteristik influencer dalam mempengaruhi niat beli eco-fashion. Hasil uji T menunjukkan bahwa nilai T untuk pemasaran berkelanjutan sebesar 0,463, strategi digital sebesar 6,569, dan untuk karakteristik influencer sebesar 3,942. Variabel pemasaran berkelanjutan memiliki nilai T hitung yang lebih kecil dari T tabel sebesar 1,984. Sedangkan variabel strategi digital dan karakteristik influencer memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel sebesar 1,984. Signifikansi dari ketiga variabel independen tersebut secara berurutan adalah 0,645 lebih besar daripada 0,05, kemudian 0,000 lebih kecil daripada 0,05, dan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran berkelanjutan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat beli eco-fashion, sedangkan strategi digital dan karakteristik influencer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat beli eco-fashion. Jadi, penelitian ini secara umum telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mengeksplorasi interaksi antara pemasaran berkelanjutan, strategi pemasaran digital, dan karakteristik influencer dalam mendorong niat pembelian eco-fashion. Temuan utama menunjukkan bahwa strategi digital dan karakteristik influencer memiliki pengaruh terhadap niat beli eco-fashion. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa strategi digital, terutama dalam e-commerce, dapat memahami pentingnya berkelanjutan. Hal itu juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pelanggan industri fashion. Menurut penelitian sebelumnya juga mengatakan bahwa karakteristik merek dengan seorang influencer dapat mempengaruhi niat beli. Ketika seorang influencer memiliki karakter yang mendukung keberlanjutan, maka dapat mengubah perilaku followersnya juga untuk mendukung keberlanjutan. Hasil penelitian ini yang mengatakan bahwa pemasaran berkelanjutan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat beli eco-fashion itu tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa pemasaran dapat mendorong kegiatan yang berkelanjutan. Penelitian lain juga mengatakan bahwa upaya pemasaran yang menekankan pada keberlanjutan dapat meningkatkan kesadaran dan ketertarikan konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan. Alasan perbedaan hasil tersebut mungkin karena adanya kesenjangan antara sikap positif terhadap keberlanjutan dan perilaku aktual. Selain itu, preferensi konsumen mungkin lebih dipengaruhi oleh harga, kualitas, dan gaya atau model fashion daripada pesan pemasaran terkait keberlanjutan itu sendiri. Terakhir, studi ini juga menyarankan agar semua bisnis fashion mempersonalisasi strategi digital mereka dan menjalin kolaborasi dengan influencer yang mendukung keberlanjutan untuk menjangkau konsumen yang sadar lingkungan secara lebih efektif. Selain itu, inovasi dalam pemasaran berkelanjutan dapat mendorong perubahan yang lebih luas di industri fashion dan mempercepat adopsi praktik-praktik keberlanjutan secara keseluruhan. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, termasuk bias responden dan sampel yang terbatas. Sehingga penelitian selanjutnya perlu menggunakan sampel yang lebih luas serta mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kualitas produk dan preferensi terhadap merek lokal atau internasional. Sekian presentasi poster artikel ilmiah saya. Terima kasih.